Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Ketakwaan menjadi bekal utama dan sangat berharga saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak, dan orang yang paling bertakwa akan mendapatkan posisi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain menguatkan ketakwaan, sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa mengungkapkan dan meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia iman dan Islam serta berbagai kenikmatan hidup lainnya di dunia ini. Kenikmatan yang kita syukuri ini telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditambah. Namun sebaliknya, jika kita mengufuri nikmat Allah, maka balasan berupa siksa pedih dari Allah akan kita terima. Kemudian, dengan mensyukuri nikmat iman dan Islam ini, tidak hanya akan memberikan nilai positif bagi diri kita sendiri, namun juga akan memberikan kemaslahatan bagi orang lain. Di antara buah dari keteguhan iman dan Islam adalah terwujudnya kebaikan dan kemaslahatan bagi orang lain yang terwujud dalam bentuk perdamaian di kehidupan masyarakat. Iman, Islam, dan perdamaian merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Jika seseorang memiliki iman dan Islam yang baik, maka bisa dipastikan kedamaian akan menghiasi dan menaungi kehidupannya bersama masyarakat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dilihat dari kata Islam itu sendiri, para ulama memaknainya dengan arti perdamaian, sehingga Islam dan perdamaian adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Orang akan tergolong mengingkari nilai keislaman itu sendiri jika tidak mengedepankan perdamaian dengan sesama umat Islam dan juga seluruh manusia pada umumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada manusia untuk tidak setengah-setengah dalam masuk ke dalam agama Islam. Allah mengingatkan untuk masuk pada agama Islam dengan kafah atau menyeluruh, yang di dalamnya juga terkait bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam seperti perdamaian.
Dengan terwujudnya perdamaian dalam kehidupan, maka segala sektor kehidupan akan dapat berjalan dengan baik, seperti pembangunan dan termasuk juga ketenangan dalam beribadah. Kita bisa merasakan sendiri bagaimana nikmatnya beribadah di tengah-tengah perdamaian, jauh dari konflik dan peperangan. Jika saat ini kita berada dalam situasi perang, maka bisa dipastikan kita tidak bisa beribadah dengan tenang seperti ini. Oleh karenanya, nikmat perdamaian yang merupakan pengejauhan tahan dari nilai-nilai Islam ini harus terus kita pertahankan. Bukan hanya mendapatkan efek positif dalam kehidupan kita, perdamaian juga merupakan sebuah sikap yang memiliki nilai pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyebutkan bahwa ketika seseorang mampu mewujudkan perdamaian, maka pahalanya akan bisa melebihi pahala salat, zakat, dan sedekah. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Maukah jika aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama dari derajat puasa, salat, dan sedekah? Para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah. Beliau bersabda, mendamaikan orang yang sedang berselisih. Rusaknya orang yang berselisih adalah pencukur, yaitu mencukur amal kebaikan yang telah dikerjakan. Dari hadis ini, kita bisa mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW sangat mendorong kita untuk mampu menjadi juru perdamaian. Hal ini selaras dengan misi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan penyempurna akhlakul karimah. Orang yang mengedepankan perdamaian memiliki akhlak yang baik dengan memberi tauladan untuk menebar kasih sayang dan menghindari permusuhan. Terlebih di negara kita ini yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sebuah bangsa yang penuh dengan keanekaragaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Prinsip perdamaian di dalam perbedaan harus terus kita pegang dan semai bersama. Bukan hanya saat ini saja, namun para generasi penerus juga harus mampu meneruskannya. Bukan kepada sesama umat Islam saja, namun kepada seluruh masyarakat yang ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kita perlu mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya, di penghujung khutbah ini khatib berpesan, mari kita terus pupuk perdamaian di dalam kehidupan, terlebih dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Perdamaian yang mampu kita wujudkan ini menjadi sebuah bukti nyata bahwa kita adalah orang yang benar-benar Islam dan juga orang yang benar-benar beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa na'udzubika min adzabil qabri wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma adfa' 'annal bala wal waba waz zalazila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa da'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.